Assalamualaikum, salam sukses, jaya. Keluarga Smapen dimanapun berada, selamat menikmati video-video keren berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa membahas materi atau sebuah kajian yang menarik, yaitu tentang kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ini adalah kitab karangan dari Imam Ghazali. Teman-teman Smapen TV yang saya cintai, saat ini saya bersama dengan saudara Maulani dari kelas 11 MIPA 2. Sering kita mendengar kalimat hidayah, yaitu apa dari pengertian hidayah? Mungkin yang artinya adalah petunjuk. Hidayah aja. Ancak kita mendengar belum dapat hidayahnya lagi Ustadz. Lalu apakah hidayah itu ditunggu, dinanti, atau dirindu saja? Ternyata hidayah itu adalah dibidayahkan, harus dimulai. Itu kenapa hidayah itu harus dijemput. Insya Allah kita akan membahas kitab ini secara kontinu, dan di dalam kitab ini ada beberapa subtema yang menarik sekali, dan tentunya mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengamalkannya dalam kehidupan kita keseharian. Amin. Amin. Sahabat-sahabat Smapen TV yang saya cintai, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tema pertama di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, yaitu masalah ketaatan. Al-qismul awal fit ta'at, yaitu dalam masalah ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafil. Dalam ketaatan, kata Imam Ghazali, perintah Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari dua pokok. Jadi ada dua pokok, ada dua komponen yang harus kita ingat dan menjadi prioritas kita. Karena tentu kita sadari bahwa tujuan kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. Jadi prioritas kita adalah awamirullah, atau perintah-perintah Allah. Na'udzubillahi min dzalik, kalau kita sampai meremehkan, sampai tidak menghiraukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maka dua komponen itu adalah faraidu. Faraidu adalah jamak dari kalimat faridotun. Apa artinya faridotun? Kewajiban. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu, wajib atas setiap muslim, maupun muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Yang kedua apa? Nawafil.
Nawafil adalah jamak dari kalimat nafilatun. Nafilatun artinya adalah sunnah. Jamaknya dari sunnah nafilatun nawafil. Jadi faridotun mufrad satu kata, satu kewajiban. Faraid ada beberapa kewajiban. Berarti kewajiban kita ada lebih dari satu. Dan nafilah kita pun dan yang disunahkannya pun lebih dari satu. Ada banyak. Maka prioritas kita dalam ketaatan adalah perintah-perintah Allah Ta'ala, yang mana ada perintah yang ditegaskan, mau kada mau harus digawi. Dan yang kedua adalah ada perintah yang mana dianjurkan, ahsannya, baiknya digawi, Bang. Ya kalau cuma kadang-kadang kita tuh ada rasa malas itu, ya tadi karena kita selama manusia, jadi manusia ini ada digoda oleh syaitan dan lain segala macamnya. Mudah-mudahan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya spirit kita, semangat kita itu selalu kepada ketaatan. Fal fardu ra'sul mal. Kata Imam Ghazali, yang namanya fardu wajib itu sama sebagaimana ra'sul mal, kayak kepalanya harta. Apa maksudnya kepalanya harta? Ra'sun itu kepala, maksudnya undasnya kita ini. Nah, saya sering mendengar almarhum nenek kakek dulu, ya Allah, Datuk Jersidin, sepintar-pintarnya orang kalau kada sembahyang itu kada ada harganya. Maka ini senilai dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Ghazali tadi, bahwa ra'sul mal, undasnya. Kita melihat manusia kada berkepala ya, Pak. Nah, iya, kada ada nilainya lah. Nah, iwak kada berkepala kawalah dijual. Kada. Kawai mun iwak makan, tapi mun iwak lohan ya lah, iwak arwana, nah, kada kawa. Iya, kada ada harganya loh. Pian menjual, Pak, ulun jual kelatau, cupang. Buntutnya aja bagus, warnanya bagus, tapi kada berkepala. Nah, oke. Wahwa aslut tijarah. Nah, Imam Ghazali ini filosofinya luar biasa lah. Jadi fardu tadi juga kayak sama juga kayak apa? Aslut tijarah. Kayak undasnya atau pokok penting dalam bisnis. Jadi mun ibaratnya kita berbisnis, gawian yang fardunya kada digawi, apa aja kita kira-kira gawian fardu yang ada dalam bisnis tuh, yang harus ada kayak itu, nah, yang harus kita persiapkan. Doa, kemudian selain doa itu kan ke akhiratnya, yang dunianya dulu, usahanya, tokonya yang Allah disediakan, apa lapaknya lah, nah, mbah itu modalnya, kemudian barangnya itu apa, nah itu tuh kalau kada dipersiapkan bujur-bujur, atau kalau itu tanpa sesuatu yang komponen penting dalam bisnis tadi tidak dilakukan, maka akhirnya adalah gagal, rugi. Nah, maka dalam kehidupan, kalau kita ibaratnya bisnis non Allah Ta'ala yang diwajibkan oleh Allah kada kita gawi, maka jawabannya adalah kita akan mendapatkan kerugian. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, itu tadi adalah masalah kewajiban. Jadi rugi sekali, alangkah kededa harganya kalau bahasa orang Banjar, kalau semua yang Allah wajibkan kepada kita tinggalkan. Apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita,
kalau sampai itu meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepada kita, maka jawabannya adalah kita kaya kada berkepala, kada ada harganya, bisnisnya rugi. Biar secara zahir mata kelihatannya untung secara duniawi, tapi itu hanya sekedar mata dunia kita aja melihatnya, tapi mata batin akhirat kita sangat keropos karena kita meninggalkan semua yang Allah wajibkan kepada kita. Mudah-mudahan kita sama-sama menyemangati diri kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, dan keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan sama-sama selalu dalam lindungan Allah, dalam bimbingan Allah, dalam hidayah Allah, supaya jangan sampai meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Kemudian yang kedua adalah wan naflu. Yang kedua adalah naflu. Apa tadi artinya naflu? Nafilah sunnah. Sesuatu yang mana itu sangat dianjurkan untuk digawi. Dan mudah-mudahan juga kita selalu ada semangat, selalu dihidayahkan oleh Allah menggawi bukan hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah. Wan naflu, kata Imam Ghazali, huwa ribhu. Yang dinamakan dengan sunnah itu adalah ar-ribhu, keuntungan. Oke. Logika bisnisnya kayak ini. Kalau kita berbisnis, yang wajib itu adalah kita balik modal. Ra'sul mal. Apa sih namanya? Modal, kemudian seluruh yang kita kumpulkan dari hendak memulai usaha tadi itu harus balik. Mun kurang dari modal berarti namanya rugi. Jadi mun kita kadang menggawi yang wajib berarti rugi. Maka yang sunnah itu dinamakan ribhu, keuntungan. Jadi teman-teman semua, sahabat-sahabat Semapen yang saya banggakan, kalau kita hanya mengerjakan yang wajib saja, itu wajar, itu standar. Mau kada mau harus kita gawi. Yang namanya orang berbisnis kada ada yang hendak rugi. Jadi semuanya ingin untung. Maka yang pertama dilakukan supaya kada rugi adalah jangan sampai meninggalkan yang wajib. Itu pemahaman filosofi dalam ibadah kita. Kemudian yang sunnah itu kata Imam Ghazali apa? Ar-ribhu. Yang disunnahkan adalah sesuatu yang menjadi keuntungan. Jadi mun kita hendak untung sedikit kah? Untung banyak kah? Untung banyak. Maka dibanyaki yang sunnah. Oke. Wabihi al-fauzu. Kata Imam Ghazali, kalau kita menggawi yang sunnah, maka kita akan mendapatkan al-fauz, juara, keuntungan yang didapatkan dari hasil perjuangan. Karena hendak menggawi yang sunnah ini kadang-kadang kita harus berjuang. Kadang-kadang ada geretak hati meremehkan. Oh, sembahyang duha sunnah juga. Oh, sembahyang tahajud barat mata. Oh, sembahyang sebelum subuh atau qoblal fajr, salat sunnat rakaataini qoblal fajr, 2 rakaat sebelum fajar. Ngalih banar mata bangun, azan aja masih belum maka sebagaimana kita ketahui lah, pahala 2 rakaat sebelum fajar itu apa kan? Sebagaimana langit, bumi dan seisinya. Bumi dan seisinya kayak apa sugihnya ya Allah, mun kita diisi bumi dan seisinya. Nah,
Oke, jadi luar biasa keuntungannya. Maka sesuatu yang hendak untung sedikit dan banyak tadi sesuatu yang kita perjuangkan dan harus kita usahai, kita semangati, dan tantangannya juga besar. Yang wajib aja kadang-kadang kita ini digoyang aja, diberarti ya kalau azan masih aja misalnya pas guring ngantuk apa segala macam, itu yang wajib. Apalagi yang sunnah, belum lagi geletak-geletak hati, belum lagi cobaan-cobaan yang lain. Itu hanya yang kada kelihatan, yang kelihatannya ada kawan misalnya, wah kisah alim nih sembahyang duha terus, wah kisah alim nih kamu nih rajin ke pengajian misalnya, dan lain segala macamnya. Nah itu cobaan-cobaan, godaan-godaan yang harus kita perjuangkan kalau kita hendak untung. Pebisnis itu kan kalau inya stuck merasa cukup aja dengan untung yang misalnya sekian dalam sehari, maka ya seitu aja dia dapatnya. Maka itu juga adalah motivasi kita dalam ibadah. Kalau kita merasa sunnah kita ini sedikit, ya Allah, diusahai, dikuasai, dilawan hawa nafsu kita tadi, supaya kawa kita menambah keuntungan, keping pahala yang kada terlihat oleh mata, tapi harus kita yakini di dalam dada. Ini adalah masalah sunnah, masalah taat. Maka ini ada dua pokok yang besar tadi yang kita pelajari dari apa yang Imam Ghazali ajarkan, yaitu satu, sebuah kewajiban yang mau tidak mau, yang suka ataupun tidak suka, yang harus, yang ketika kita malas harus kita tangkis. Jangan sampai kita meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, jangan sampai naudzubillahi min dzalik, bagaimanapun godaannya, tidak boleh kita kalah atau sampai meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Dan yang kedua adalah yang disunnahkan, yaitu sesuatu yang harus kita perjuangkan juga, yang harus kita lawan rasa malasnya, yang harus kita tangkis godaannya, supaya kita bisa menambah, supaya kita bisa mendapatkan setiap rincian pahala yang Allah janjikan di dalam salat sunat duha, salat sunat tahajud, salat sunat qoblal fajar, dan sunnah-sunnah yang lainnya yang diajarkan oleh Allah maupun Rasulullah SAW, dan dalam ulama salafus saleh yang diajarkan di kitab-kitab yang mereka tulis. Demikian mungkin bincang-bincang kami dalam arti kita memulai insyaallah secara kontinu pembacaan kitab Bidayatul Hidayah ini. Jadi kita sama-sama menjemput hidayah kita dengan bidayah, yaitu dimulai. Hidayah tidak ditunggu, hidayah tidak sekedar dirindukan saja, tapi memang harus dijemput. Mungkin ada pertanyaan dari saudara Lani yang berkaitan dengan masalah tema kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Di dalam impian bacakan tadi, mungkin yang hendak ulun tanyakan ada bagaimana cara meningkatkan ketaatan kepada Allah, sedangkan kan tadi yang wajib itu harus digawe loh, dan yang sunnah tuh harus disunahkan atau dianjurkan. Nah sedangkan kita nih loh sehari-hari nih rancak mengalami kekoleran atau malas dalam hal yang wajib aja. Nah bagaimana untuk menggawi yang sunnah itu, tips dan triknya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan yang menarik dari saudara Lani, yaitu motivasi ya, tips kayak apa supaya semangat kita nih terpacu kayak itu. Oke, satu hal yang harus kita sadari dulu Lan. Yang pertama adalah bahwa al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Nah, jadi sebagaimana kita manusia ini harus kita sadari dulu bahwa naik turun itu memang adalah sesuatu yang fitrah. Justru karena fitrah itulah kita sebagai manusia berbeda dengan makhluk lainnya, hewan, malaikat, jin, syaitan dan lain segala macamnya. Apalagi malaikat misalnya tanpa hawa nafsu, maka ketaatannya itu stabil, itu wajar. Nah, sekarang kita pertama, kalau masalah yang wajib itu gak usah ditanyakan lagi lah, karena ya mau kada mau jangan sampai kita kalah. Itu sudah prioritas. Kada boleh kada. Jangan sampai kita tertinggalkan. Nauzubillah min dzalik. Karena itu sebuah kewajiban. Apapun aktivitas kita, misalnya ada ekskul kah misalnya, atau kegiatan apakah yang mana sudah waktu sholat masuk, maka berusahalah kita sesegera mungkin. Karena semakin kita tunda tadi ya Allah, maka akan semakin kuat juga iblis syaitonnya tadi. Iya, bujur. Coba aja pian rasakan. Saya sebagai merasakannya. Mun kita nih menunda lah. Allahu Akbar azan nih pertama dah. Oh kayaknya dulu masih lawas waktu zuhur. Wah. Ini biasanya terjadi dari sekolahan kita lah. Di bawah, ayo kita jamaahan. Kayaknya dulu ke kantin dulu misalnya kan. Nah, maka percayalah teman-teman, semakin ditunda tadi, maka godaannya tadi semakin ganas. Yang asalnya tadi godaannya hanya sekedar hendak makan aja. Ya kalau mendahulukan makan nih pada sholatnya, kadang-kadang bujur juga Bang ya, kalau bagus mana sembahyang mengingat makan nggak, makan mengingat sembahyang nggak? Sembahyang Ayo. Makan mengingat sembahyang. Makan mengingat sembahyang. Oke, sejujurnya tergantung keadaannya. Tapi ya kalau dalam sholat misalnya mengingat makan bilang, ya jelas akhirnya hilang kekhusyuan. Nah, maka tadi kalaupun misalnya kita ada aktivitas yang mau kada mau harus dilakukan tadi, maka menundanya tadi jangan sampai terlalu lama. Karena semakin lama saya teringat pesan almarhum nenek saya dulu, mengingat wallahu alam lah, orang Bahari ini ini bahasa orang Bahari lah, kadang-kadang nih kada tahu juga, kada ada hadisnya ya, kada ada dalil Al-Qur'annya, tapi ada rasa yang kayak bujuran. Apa misalnya Jersidin tuh, tapi ini saya tidak mengatakan semua yang dikatakan oleh orang Bahari itu bujur lah. Oke, Jersidin tuh nakai jangan ditunda, karena namun ditunda beganal iblis syaitannya. Apa yang terjadi? Rasaan saya tuh kayak bujur. Sebenarnya bukan iblis syaitannya yang beganal, tapi semakin berat kita untuk melaksanakan tadi. Karena menunda tadi semakin ibaratnya ditindih gitu nah. Mumun kita guring nih ya, kalau asalnya selimut tuh sebuting, kira-kira ditambahi lagi selimut tuh nah oleh syaitan tadi, sekira kita nih ngalih mana mau bangunnya kayak itu. Nah, itu yang pertama. Maka dalam hal yang wajib ini tanpa perlu motivasi, tapi harus kita sadari dan harus kita yakini kalau kita meninggalkan, apalagi meremehkan, naudzubillah min dzalik, itu sesuatu yang harus kita hindari. Jangan sampai kita meremehkan. Sekarang yang sunnah. Kalau yang sunnah adalah motivasinya satu, carilah lingkungan ataupun teman ataupun siapapun yang rasanya ketika kita melihatnya itu bawaannya tuh termotivasi juga. Oh, kawan kita hafiz Quran, oh kawan kita misalnya rajin sembahyang duhanya,
tahajudnya apa segala macam, ke pengajiannya rajin, itu didekati, karena itu adalah menjadi tentu motivasi yang semakin mendorong kita dengan melihat yang baik juga, yang taat juga. Tapi kalau kita lingkungan kita, kekawanan kita, PUBG aja yang dia ya kalau apa, wah ini apa gamenya lagi selain PUBG ada Mobile Legend, ya lo Dota apa segala macam lah kayak itu ya lo. Maka ya kayak itu juga kayaknya lingkungan kita yang akan mendorong gretek hati kita, terdorong hanya bawaannya ke situ aja. Rame apa mabar, misalnya orang alih lagi ditinggalkan, kayak itu. Nah, itu. Kemudian yang kedua tentunya adalah ingat janji Allah, pahala yang besar jika melakukan ini. Itu harus kita yakini, walau secara zohir mata kita belum melihatnya. Ini adalah godaan dan tantangan kita. Karena kalau gaji ya Allah atau upah yang manusia berikan langsung nakes, berisihi masjid, ini misalnya kan 50.000. Nyata kita nih semangat menyapu nih, karena kelihatan. Sekarang bisakah kita meyakini, memantapkan hati dengan sesuatu yang kita belum melihatnya? Tapi kita harus meyakininya pasti Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik kepada orang-orang yang melakukan apa-apa yang Allah perintahkan. Tentunya tambahan-tambahan pahala dari segala aktivitas ibadah yang sunnah-sunnah yang kita gawi. Itu diantaranya. Tadi masih banyak lagi tentunya. Insya Allah akan kita terus tambah wawasan, akan terus kita tambah pengetahuan untuk menjemput hidayah yang Allah janjikan. Demikian mungkin pembicaraan kami, diskusi atau santai kami dengan kitab Bidayatul Hidayah pada siang kali ini. Terima kasih Saudara Lani, dan terima kasih teman-teman Semapen yang saya banggakan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi penyemangat, menjadi pembawa agen mengarahkan kepada teman-teman untuk kita sendiri juga dan lingkungan kita kepada selalu taatan kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.